Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ini apa? Entah salah orang, entah salah sedekah itulah istilahnya. Jadi baru-baru ada lah juga yang dulu-dulu pun juga ada pengemis. Jadi kan kita biasa lah kan ngasih lah gitu kan. Rupanya kita kasih ini kedoknya aja pengemis. Rupanya dia itu BD bandar gitu kan. Satu lagi memang preman. Nah itu apakah mereka itu termasuk zolim? Dan dalam hati saya juga si jalan nyesel pula aku ya. Itu sih Pak. Jadi apa yang seharusnya, apakah kita harus menyesal karena memberikan kepada pengemis yang tidak tepat karena dia menipu kita, seolah-olah dia itu orang susah perlu bantuan padahal dia mengumpulkan hartanya itu dalam keadaan yang tidak jujur. Yang pertama, jangan menyesal terhadap perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita niatkan itu sudah dicatat oleh Allah. Bukankah Allah melalui Rasulnya itu sudah memperdengarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap perbuatan itu diganjar sesuai dengan niat. Jadi ya kalau dia ketahuan seperti itu ya sudah. Ya kita jaga saja niat kita macam dahulu. Ya berikutnya lagi kita perlu nggak memberikan kepada dia karena kita sudah tahu bahwa dia berbohong, dia menipu seperti itu. Tapi kita tidak perlu menyesal karena pernah berbuat baik, enggak. Dikisahkan oleh ulama-ulama kita, ada dulu orang yang memelihara anak yatim. Orang yang memelihara anak yatim dari kecil dipungutnya anak yatim itu, diasuhnya baik-baik, ditempatkannya di tempat tinggalnya, dianggapnya sebagai anaknya sendiri, dibesarkannya, disekolahkannya, sampai di perguruan tinggi, dikuliahkannya, sampai dikuliahkannya jadi dokter anak itu. Karena sudah jauh dari kota, lalu anak tersebut ketika masa sudah berlalu, anak tersebut seolah-olah tidak tahu balas budi. Tidak menganggap kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang tuanya ini karena dia merasa bahwa aku gak ada hubungannya. Lalu orang tersebut merasa menyesal karena perbuatannya tidak dibalas oleh tersebut. Nah ini namanya salah. Salah. Kenapa orang itu berubah? Apa maksudnya berubah, Pak? Bukankah ketika dia merawat anak yatim itu, kata Nabi Muhammad, aku dan anak yatim itu kedudukannya seperti ini, dekat. Bayangkan coba seperti itu. Berarti waktu kita mengurusi anak yatim, waktu kita mengurusi anak yatim, kedudukan kita kepada Rasulullah itu menjadi dekat. Kenapa yang tadinya kita itu berorientasi akhirat, tiba-tiba di ujung setelah anak itu sukses kita kepingin dibalas. Jadi orientasinya apa itu dia? Dunia, kan itu kan kebobrokan, kemunduran itu dia. Bayangkan ini, bayangkan. Gurunya Imam Syafi'i itu pernah jatuh ke selokan. Ya, pernah jatuh ke selokan. Gurunya Imam Syafi'i pernah jatuh ke selokan. Gurunya itu karena menganggap bahwa kebaikan dia itu untuk nanti dipetiknya di akhirat, dia nggak mau kalau dia ditolong oleh orang yang pernah diajari. Jadi karena jatuh dia ke sumur, datang orang, ditanya, kau mau nolong aku ya? Iya. Kau pernah ikut pengajianku ya? Iya. Nggak mau. Lantaran dia tidak mau, dia khawatir nanti pengajiannya itu akan dibalas dengan menolong orang itu. Dia khawatir nanti, ya Allah, mana pahala kebaikanku? Pahalamu kan sudah, dulu kan kau dapat kebaikan dari orang yang menolongmu dari sumur itu. Jadi dia nggak mau ditolong kalau yang menolong itu kenal sama dia. Akhirnya dia lama di dalam sumur itu, nggak bisa keluar. Atau orang menolong, kau, ya kamu siapa? Siapa dari kampung ini yang tidak pernah mendengarkan pengajianmu? Katanya. Nggak mau ditolong. Akhirnya adalah seorang murid yang pintar, dicarinya lah orang kampung yang tak kenal sama gurunya itu. Orang kampung dikasih tahunya, tengok tuh di lubang sana ada orang jatuh ke sumur, tolonglah dia. Maka datang orang Badui itu, nolongnya. Kau jatuh ya? Naik katanya.
Dia berketawa, kau pernah sama aku ikut pengajianku ya? Pengajian, memangnya kau siapa rupanya? Kata orang Badui itu. Oh iya lah, kalau kau nggak kenal sama aku tolonglah aku dulu. Barunya dia mau naik dari lubang tersebut. Begitulah gurunya Imam Syafi'i itu menjaga supaya niat baiknya itu tidak dikonversi di dunia. Tidak dikonversi di dunia. Karena dia mau menyimpannya itu nanti di akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak berbuat baik kepada orang, lalu dibalas dengan keburukan, yang kita bilang apa? Alhamdulillah. Karena besar kemungkinan memang itu akan mau dijaga Allah, karena nanti balasannya mau diberikan di akhirat. Yang khawatir kita awak baik ditambahi baik sama orang lain. Jangan-jangan nanti kebaikannya itu udah habis dia. Gitu dia. Jadi kalau kita berbuat baik, lalu orang nggak membalasnya, ucapkanlah alhamdulillah.